wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa shafallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq al hadis. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabil khusus qori kita Ustadz Haji Mahfud, juga yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Asmuri, Ustadz Ahmad Suryana, Al-Mukarram Ustadz Yahya, Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah, Ustadz Rusdian Kano, dan Ustadz Mustafa, juga Ustazah Nur Hasim, Ustadz Nur Hasim selaku Ketua RW 01. Mudah-mudahan Ustadz kita, guru kita, sesepuh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, Ketua RW dan para RT, yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, malam ini kita kumpul di mari di tempat yang mulia, di malam yang istimewa, dalam acara Maulidur Rasul. Ini tanda bukti cinta kita kepada Kanjeng Rasul. Kata Rasul, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, nanti akan bersamaku di surga Allah. Harapan kita dengan cinta kepada Rasul diajak ke surga. Sebab kalau ngandelin pahala doang mah, buat dapat surga Allah itu jauh. Ya kalau ngandelin pahala kita buat dapat surga Allah itu jauh. Kenapa? Nabi Adam saja yang Nabi Allah taruh di sorga, kemudian Allah turunkan ke alam dunia gara-gara punya kesalahan. Enggak banyak salahnya Nabi Adam, cuma satu, makan buah khuldi. Padahal itu udah dilarang sama Allah, tapi dilaksanakan. Nabi Adam Allah turunkan ke alam dunia. Segitu Nabi Pak, yang dosanya satu, dari surga Allah turunkan. Apalagi kita, Nabi bukan, wali bukan, yang kadang-kadang badan sholat tapi hati sama otak gak ikut sholat. Betul kan? Ya kalau ngandelin pahala buat ke surga Allah itu udah jauh.
Tapi ada harapan. Nabi kita punya janji, dan janji Nabi gak bakal bohong. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Ya Rabbal, cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Hah? Mulut dan nyumbang berapa duit? Saya tanya kalian yang biar. Cinta sama Nabi. Mulut dan nyumbang berapa duit? Ada yang jawab seikhlasnya, ada yang mau ngejawab malu, ya 2.000 perak. Tabungan diam aja lah, nggak jawab. Kalau cinta sama Nabi jangan ngomong doa. Dulu di Mesir ada seorang perempuan tua, janda, miskin. Saking cintanya sama Nabi pengen bikin muludan, tapi nggak punya duit. Mau ngejual rumah juga gubuk reok. Mau ngejual tanah orang, dijual urusan, ditangkap urusannya. Tapi cinta sama Nabi pengen bikin muludan. Di kita mah kalau muludan pepatungan Pak, nih semusola muludan patungan warga musola. Di sana mah satu-satu. Tapi dia punya harta cuma satu, anak semata wayang. Ini Umi Kulsum, seorang perempuan janda tua, ngomong ke anaknya, Neng, emak pengen muludan. Terus, tapi emak gak punya duit. Terus bagaimana mak? Mau ngejual rumah, gak punya, mau ngejual tanah orang. Ini kira-kira Neng mau emak jual? Ngomong ke anaknya, dasar emaknya soleha, atau anaknya juga soleha. Kata anaknya, mak, demi Rasulullah Neng rela dijual. Dijual anaknya Pak, dijual. Segitu dijual anak, dia dapat duit. Dia belanja ke pasar, beli daging, beli buah, beli sayuran. Pulang dari pasar dia masak daging, beres sudah matang dibungkus pakai besek. Kalau di zaman kita mah sekarang pakai besek. Udah beres rapi, sore undang tetangga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang nanti pada Isya ke rumah saya mau muludan. Berhubung yang undangnya janda miskin, tuh tetangganya gak ada yang datang. Pan manusia mah begitu sifatnya, asal orang miskin undang, datang juga ogah-ogah. Betul nggak? Ada orang miskin mati yang tahlil semen, dikira juga lemas banget lah. Giliran orang kaya yang mati yang tahlil banyak. Tahlil habis Isya jam 5 udah pada berangkat. Takutnya kebagian 4 kali. Ini juga Umi Kulsum sama. Berhubung yang undang janda miskin tua, masyarakat tetangganya nggak ada yang datang. Umi Kulsum di rumah nungguin jam 8 nggak ada yang datang, jam 9 nggak ada yang datang, jam 10 nggak ada yang datang, jam 11 malam nggak ada yang datang. Umi Kulsum takut makanannya basi. Ngedoa sama Allah, ya Allah, saya rela ngejual anak, dapat duit belanja sendiri, masak sendiri, capek udah nggak saya pikirin karena ingin memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, ya Allah. Tapi mana balasan tetangga saya, ya Allah? Tidak ada satupun yang hadir. Tunjukkan kemuliaan Rasulullah, ya Allah. Nangis Umi Kulsum. Lagi tengah-tengah nangis, kira-kira jam 12 datang rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Umi Kulsum, ya Allah, ini siapa? Banyak amat orang yang hadir. Ini orang ngomong, ya Umi Kulsum, engkau jangan bersedih. Biarin tetangga kamu gak hadir, tapi aku yang hadir muludan ke rumah kamu, ya Umi Kulsum. Umi Kulsum nanya, emang ini siapa? Gantengnya luar biasa, harumnya luar biasa.
Ini orang menjawab, ana Muhammad bin Abdullah beserta 200 arwah para anbiya hadir ke rumahmu wahai Ummi Kulsum. Alhamdulillah, Rasulnya yang hadir. Makanya ketika mahalul qiyam ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika salawat. Ketika mahalul qiyam, kalau bisa jangan ada yang melakukan perbuatan haram. Jangankan haram, makruh aja nggak boleh. Kenapa? Rasulnya hadir. Tapi ketika Rasul hadir mahalul qiyam, ada yang melakukan kemakruhan, ngerokok nggak jadi Rasul. Jadi kalau lagi mahalul qiyam ngerokok pray dulu, matiin semua. Ibu yang nggak bisa ngikutin jangan ngomongin orang, diem aja. Kalau nggak bisa ngikutin jangan ngerufi, udah diem aja. Kenapa? Rasulnya hadir, tapi Rasul bakal pergi. Kalau ketika mahalul qiyam ada yang berbuat, jangankan perbuatan haram, yang makruh Rasul nggak jadi hadir. Begitu pun Ummi Kulsum. Ketika Rasul hadir beserta 200 arwah para anbiya, mahalul qiyam, beres mahalul qiyam, Rasulnya pamit dengan arwah para anbiya. Segitu Rasul pamit, besek yang di rumah Ummi Kulsum ikut hilang semua. Ummi Kulsum bahagia, kemudian sujud. Di tengah-tengah sujud Ummi Kulsum tidak bangun lagi, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Akhirnya semesir geger. Ini ada aroma harum dari mana? Dicariin. Setelah dicariin, ketemulah gubuk tua. Segitu didobrak, ada jasad Ummi Kulsum sedang sujud. Ternyata jasad inilah yang mengeluarkan aroma harum. Alhamdulillah. Jangan sayang-sayang buat dulu dan kalau perlu ada yang mintain dana, duit gak punya, emas jual. Ada kira-kira yang begitu? Borong. Lah saya mah gak punya emas, susah cuma anak bandel-bandel, jual. Saya mah gak punya anak, susah udah pada nikah semua, laki males. Saking selama kata lakinya saya punya bini, usah mana jorek juga lagi. Jual. Tukar tambah kalau jangan sayang-sayang buat buludan. Apapun yang kita sumbangkan buat maulid, nanti di padang mahsyar sumbangan itu bakal hadir memayungi kita. Ibu nyumbang semangka, entar semangka hadir. Ketika yang lain kepanasan, ibu mengulang. Aduh, pas tengok ke atas semangka. Yang nyumbang pisang hadir. Yang nyumbang 2.000 masih kepanasan. Aduh, 2.000 mau bingung dibeliin apa, 2.000 dibeliin jeruk 1 doang. Ya Allah, yang Karim luar biasa. Maulid ini sangat luar biasa. Jadi sangat bodoh orang kalau yang bilang anti maulid. Muludan haram, Rajaban haram. Saya paling sawat tuh bang orang kayak gini. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Aku jangan muludan yang bid'ah, muka lu juga bid'ah. Zaman Rasul kan muka lu kagak ada. Besar tuh muka, haram muka lu. Betul nggak? Ini muludan bid'ah, anaknya ulang tahun tiap tahun kan tolol. Betul? Saya suka sewat bang gitu tuh. Muludan pakai diharamin, ketahuan gua lagi paden. Lah kalau muludan haram, rajaban haram, tahlilan haram, ustaz apa kerjaannya? Itu kan proyek ustaz. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Luar biasa, gak sia-sia kita bikin muludan.
Kalau mata bisa melihat, malam ini yang hadir bukan cuma jamaah, tapi ribuan malaikat yang hadir. Bahkan Allah khusus memerintahkan Jibril. Kata Allah, Jibril, turun kau ke alam dunia. Kata Jibril, ya Allah, alam dunia kan luas. Kemana turun? Di mana nih? Jakarta. Jakarta. Kata Jibril, Jakarta kan luas ya Allah. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Ini Jakarta mana? Barat, Bril. Jakarta Barat juga luas ya Allah. Berapa kecamatan? Ini kecamatan apa? Kali terus, Bril. Kata Jibril, waduh, kali terus mau banjir lagi. Kali terus juga luas ya Allah. Di kampung mana? Duri, Bril katanya. Kampung Duri juga luas ya Allah. RW berapa ini? RW 1, Bril. RW 1 juga luas. RW berapa ini? Jibril nyariin, kata lalu minta Google Map ya Bril, kesono. Dicariin sama Jibril, ketemu. Kata Jibril, ya Allah, saya udah ketemu di musola apa? Nurul Karim. Ada apa di situ, Bril? Ada jamaah yang sedang berwudan ya Allah. Apa tugas saya? Kata Jibril. Kata Allah, Bril, ambilin semua dosanya orang yang lagi maulid. Semua ya Allah, semua, Bril. Jangan ada yang tersisa. Yang di luar ambil, kasihan. Tukang salon ya Allah, ambil. Kalau nggak ada tukang salon, kiai ngegerok ceramah, ambil. Mana tukang salon? Doain tukang salon, mudah-mudahan ke surga. Sama salon-salonnya. Ya panggulin kan. Diambilin dosa kita sama Jibril. Sesudah diambil, Jibril lapor, ya Allah, nih dosa orang Kosambi ya, Kampung Duri. Orang Kampung Duri ini ya Allah dosanya. Kata Jibril, banyak dosanya ya Allah. Kata Allah, emang orang yang hadir banyak ya? Jubrik. Ada kali 300 orang mah. Itu sama sendal-sendalnya. Tapi dosanya banyak amat, Bril. Kata Allah, justru ya Allah saya bingung, kata Jibril. Coba periksain dosanya apa aja. Banyak. Dosa emak-emak yang ngelawan sama laki ada. Dosa laki yang sering bohong sama bini banyak. Lanjut. Dia lakinya lanjut. Ini dosa banyak. Ya Allah saya bingung, dosanya banyak banget ini orang Duri, Kampung Duri. Kata Allah, uang Bril, gua paling geli ngeliat dosa. Wah, kemana ya Allah uangnya? Laut. Gimana kalau di sini? Jauh. Amal Bril, amal. Dibuang sama Jibril di dosa ke laut, ke kamar. Baru sampai pinggir laut protes. Kata laut, Bril, lu bawa apa bongkok-bongkok? Kata Jibril, bawa dosa laut. Mau dibuang ke mana? Ke lu. Dosa orang mana? Orang mana? Orang Kampung Duri laut. Tuh, kata Kamal jangan dibuang kemari, Bril. Orang Kampung Duri juga dosanya banyak di mari. Ini kalau dibuang kemari, gua takutnya nggak sanggup pikul dosa. Kalau gua nggak sanggup pikul dosa, yang pada akhirnya laut tsunami. Kan kalau gua tsunami, orang Kampung Duri aman dia jauh. Enak di dia, enak di sini. Bawa. Waduh, ditolak sama laut. Lapor sama Allah, ya Allah, laut nolak. Buang kemana lagi? Gunung. Gunung mana sih? Jibril berangkat ke Bogor buang dosa nih, orang Kampung Duri. Segitu nyampe di kaki gunung ngomong, Bril, bawa apa itu? Dosa. Aku dibawa mana? Ke lu. Wah! Kata gunung, dosa yang mana? Kampung Duri. Enak amat. Dia yang berbuat dosa buang ke gunung. Kalau gua nggak sanggup ikut
dosa gua takut meletus. Bril, kan kalau gua meletus yang mati orang Bogor, dia makan. Pak, gua nggak menerima. Jibril bingung. Lapor sama Allah, ya Allah, ini dosamu dibuang kemana lagi? Dibuang ke laut, laut kan nerima takut tsunami. Dibuang ke gunung, gunung kan nerima takut meletus. Kata Allah, jangan susah-susah, Bril, bawa lagi ke kampung duri. Ye, kata Jibril, jangan. Ini kan dosa orang kampung duri. Kalau dibalikin lagi, itu borok sikut. Saya kasih ke siapa ini? Kasih itu dosa buat orang yang pulang duluan sebelum doa. Biar jangan pada pulang. Ya Allah ya Karim, semua dosa kita malam ini yang hadir dibawa semua sama Jibril. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Apalagi yang duduk di majlis taklim sekelas profesor nggak bakal sanggup ngitung pahala orang yang duduk di majlis taklim. Satu langkah kita ke majlis taklim, 10 pahala Allah kasih, 10 dosa Allah hapus, 10 derajat Allah angkat. Amin. Dari rumah ke musola berapa langkah tadi? Ntar pulang hitungin pulang. Ustaz, saya mau naik motor, nggak jalan. Hitungin ban motor berapa kali muternya. Bahkan telapakan pantat bapak, telapakan pantat ibu, nanti di mizan bakal jadi saksi naik ketimbangan. Telapakan pantat, ada orang yang ke surga gara-gara pantat pak. Ada. Badannya setengah dari pusat ke atas neraka, pantat doang di surga. Pantat doang, kata mereka ini pantat siapa? Ada di surga. Mana badannya ini? Neraka. Kan bisa pantatnya doang. Pantatnya mah duduk di majlis taklim, tapi kupingnya mah kagak. Kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya Allah ya Karim, gara-gara telapakan pantat duduk di majlis taklim, dapat surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Makanya muludan nggak sia-sia, nggak sia-sia aja kita isinya pengajian, betul nggak? Orang ngaji mah disuruh sama Rasul juga disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari lahir sampai wafat, wajib untuk ilmu. Makanya saya bilang bodoh orang kalau yang mengharamkan muludan, sangat dan amat sangat bodoh, karena muludan mah isinya pengaji. Ini semua tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Harapannya biar diajak ke surga bareng sama Rasul. Ya Rabbal, ya Rabbal. Tapi jangan ngomong doang kita cinta sama Nabi. Nggak cukup kita ngaku sama kiai-kiai, saya mah cinta banget sama Nabi. Ustaz, saya mah cinta banget sama Nabi. Nggak cukup. Harus dengan buktinya. Gimana cara membuktikannya? 1, ikuti akhlak baginda Rasul. Sebab orang cinta itu selalu mengikuti perbuatan orang yang kita cinta. Ibu ngaku cinta sama Nabi, jadikan Nabi sebagai suri tauladan di kehidupan kita. Akhlak kita perbaiki. Akhlak yang mana yang harus kita perbaiki? Akhlak semua. 1, akhlak sama Allah perbaiki. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya 1, buat ibadah. Ibadah mah banyak pak. Ada ibadah yang paling mahal, puluhan juta. Umroh, haji, mahal. Ada ibadah yang paling murah, nggak harus pakai duit, nggak harus punya wudhu. Senyum itu ibadah. Makanya kalau nggak punya duit, banyak senyum biar banyak pahala. Ada orang senyum, nggak ada orang senyum. Ada pohon mangga senyum, ada tiang listrik senyum. Insya Allah pahala banyak dapat sebulan, gila. Coba.
Tapi dari sekian banyak ibadah, yang paling utama ibadah adalah puasa sunnahnya rajin, sodakohnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi sholatnya enggak, nol di hadapan Allah, enggak ada nilainya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, iya. Bahkan kata Allah, orang yang kagak mau sujud sama Allah, orang yang kagak mau sholat, balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillahi min. Tahu kami pernah melihat kami ikut maghrib berjamaah di musola? Hah? Pernah melihat kami ikut taraweh? Lebih mulia kambing yang kagak sholat daripada orang yang gak sholat. Di mana mulianya Ustaz? Kambing mah biarpun gak sholat, nongkrongnya di musola. Mana ada kambing nongkrong di musola? Itu beduk. Kulitnya kiai, kulit apa? Ada beduk kulit aki-aki. Itu sember loh. Betul nggak? Kambing mah biarpun gak sholat manfaat. Tainya bisa jadi pupuk, kulitnya jadi beduk, dagingnya karuan disate, tulangnya pisau, buntutnya gantungan kunci. Sekarang kalau ada orang itu udah tua, makan doyan, minum doyan, sholat kagak, mati kali mau ngambil kulitnya buat bikin beduk kan gak mungkin. Betul nggak? Betul. Makanya selama hayat masih dikandung badan, ibadah jangan sampai kita lupakan. Lihat Rasul, Pak, Rasul itu dimaksud, dijamin masuk surga sama Allah. Kata Allah, ya Muhammad, dosamu yang sudah dan belum kau laksanakan, sudah aku maafkan, kata Allah, 1000%. Rasul dijamin masuk surga. Tapi lihat ibadahnya Rasul, sholatnya Rasul, jangankan yang wajib, yang sunnah jadi wajib buat Rasul. Betul? Betul? Segitu Rasul. Ini kita umatnya sholat ogah-ogahan. Masya Allah. Makanya urusan sholat mah Pak, harus saling mengingatkan. Ibu punya suami gak mau sholat, tegur. Kalau ditegur masih gak mau sholat, ancam. Bang, sholat. Kuat. Logo pagi. Bapak punya bini gak mau sholat, tegur. Ditegur masih gak mau sholat, ancam. Puterain. Tanggung jawabnya luar biasa. Bapak punya bini gak sholat, bapak gak nyuruh, laki kebagian dosanya. Ibu punya laki gak sholat, ibu gak mengingetin, termasuknya dayus. Di atas pintu surga ada tulisan al jannatu haramun ala dayus, surga haram dimasukin buat orang yang dayus. Makanya harus saling mengingatkan. Ada yang ngomong, Ustaz, laki saya mah jawara, kalau saya nyuruh sholat kadang-kadang suka ditabok. Nah, kalau yang lakinya begitu, nyuruhnya pelan-pelan. Bang, kalau abang gak mau sholat atau gak apa-apa bang, lewat-lewat kamu sholat. Kata lakinya, lewat doang. Iya, gak apa-apa lewat. Ya udah, lewat kok bisa. Lakinya doang. Diikutin juga, asal aja dia lewat. Asal aja lewat. Ada ustaz, bang, lewat doang. Jangan ngomong tak, betabok. Lagi belajar lewat gue nih. Tapi ibu doain biar dapat hidayah. Dapat sebulan, udah belajar lewat ngomong, bang, udah sekarang mah jangan lewat, saya malu. Habis apa? Belajar kokoset. Maksudnya, iya orang-orang masuk ke musola abang kokoset doang. Ntar keluar. Gak apa-apa begitu. Ntar dapat sebulan tanya, bang, gimana kokosetnya lancar? Tipis kaki gua. Udah sekarang jangan banyak kokoset, masuk ke musola, duduk di bawah beduk. Yang lain sholat apa mau duduk. Enggak juga dapat 2 minggu mau sholat, malu dia mau beduk. Ayo pelan-pelan, punya anak gak mau sholat suruh 7 tahun suruh sholat, 10 tahun kalau gak mau sholat jadi orang tua kudu tegas, jewer kupingnya biar anak gak bisa ngehujah orang tua di akhirat nanti. Ayo, urusan ibadah harus saling mengingatkan, akhlak kita sama Allah perbaiki. 2, akhlak sama orang tua benerin. Sebab orang tua mah keramat.
Rajin sholat kita, tapi sering nyakitin hati orang tua, nggak bakal berkah hidup kita. Betul nggak? Ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhutil walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah pun sama ada dalam murkanya kedua orang tua. Makanya muliain orang tua, Pak. Rajain orang tua kita. Masya Allah, itu kunci keberkahan kita. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia, gimana berakhlak sama orang tua? Ziarahin kuburannya. Kalau bisa tiap Jumat jarah. Nih besok Jumat jarah ke makam orang tua. Ustaz, saya Jumat kerja gak bisa jarah. Minggu. Emang minggu jarah boleh? Ustaz, lu ke Banten pada minggu jarah. Betul gak? Jarah hari apa juga boleh. Bebas jarah, mau tengah hari juga, mau tengah malam juga bebas. Jarah ke makam emak nungguin lebaran setahun sekali, lebaran doang, bawa yasin kagak, bawa air doang seteko. Kuburan emak disiram indah ya. Mana anak ke-7, satu anak satu teko, 7 anak 7 teko. Aku emak lu meriangin. Saya kata emaknya becek kalau air lagi kopi dong. Ya Allah ya Karim, doain orang tua. Ustaz, orang tua sama makamnya jauh. Kalau jarah seminggu sekali berarti ongkos di rumah malam Jumat yasinan. Kirimin yasin buat orang tua, kirimin doa buat orang tua. Betul. Tiap habis sholat kirimin Fatihah buat orang tua. Bahagia tuh orang tua. Summa ila ruhi ummi al-Fatihah. Udah begitu. Nih, anak ngirimin Fatihah buat orang tua, nggak usah disebut nama orang tua itu, nyampe. Summa ila ruhi ummi al-Fatihah, nyampe ke emaknya. Kenapa nggak sebut namanya emaknya nyampe? Karena ada pertalian darah antara anak sama orang tua. Summa ila ruhi abi al-Fatihah, nyampe ke bapaknya. Ustaz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, masih pakai bahasa kampung murid. Dari sholat, ma al-Fatihah, buah al-Fatihah. Emang begitu boleh? Saya tanggung jawab. Jangan nggak bisa ngaji, ngapain dibikin susah? Betul nggak? Daripada nggak bisa ilahi, udah begitu ada ma al-Fatihah. Nggak mungkin malaikat kayak kata mereka ini anak mana yang mana ini atau dia yang ngelahirinnya. Betul nggak? Nih, bapak jarah ke makam orang tua daripada nyiramin kuburan. Udah gitu aja, duduk di samping kuburan. Ma al-Fatihah, ma al-Fatihah, ma al-Fatihah. Tapi Fatihahnya dibaca, jangan begitu doang lagi bikin gua lagi. Baca Fatihahnya, beres baca Fatihah doa. Allahumma fillahu, Allahumma fillaha, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha. Dapat tumbanya pahala. Nggak bisa doa itu, doa orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masih kagak bisa juga, pakai bahasa kampung duri. Ya Allah, emak saya di makamnya, ampuni dosanya ya. Dan sampai enggak nih, kata malaikat sial di bocah. Udah nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doa mah bebas, Allah mah maha tahu. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting kemauan kita doain orang tua. Kalau masih ada, rajain. Kalau sudah nggak ada, doakan orang tua. Amin ya Rabbal. Insya Allah. 3, berakhlak kepada sesama manusia. Nih, ibu berakhlak sama suami, jangan melonjong. Kadang-kadang sama laki dewe melonjong banget. Bu, laki tidak bikinin kopi, galakan dia. Kata lakinya, malu bikinin gua kopi. Ya boleh dewe. Kopi ada, gula ada, termos ada, kuat anak kecil aja. Dorakan. Perempuan membuat ke surga gampang. Tidak boleh di perempuan. Ke surganya perempuan mah gampang.
cukup sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama laki, udah gitu aja. Nggak usah sholat tahajud, sholat 2, capek. Cukup sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, surga segitu juga. Tapi kalau pengen ke neraka, bisa kasih tahu. Itu mah terserah mau pakai sama anak, gue mau kasih tahu lah ya. Takutnya kali pengennya amat-amat ke neraka. Enggak harus zina. Perempuan mau ke neraka gampang. Laki lagi tidur lupa. Laki-laki tidur pulang mental neraka surga, neraka dua nyobain lupa kayak begitu, mati langsung neraka lagi. Segitu kan 4 doang neraka, apalagi tidur tengkurap sama laki. Tidur tengkurap, jangan tidur mah gak boleh tengkurap sama laki. Ini mah tidur sama laki pakai lepis. Lol. Hei, Bo, perempuan yang nawarin doang sama laki itu pahalanya lebih bagus daripada sholat sunnah 100 rakaat. Nawarin doang, nawarin. Itu mah yang punya suami kata ibu. Bagaimana yang punya suami itu pada simpel lu. Atau cari lagi pengen pahala. Betul nggak? Makanya berakhlak sama laki, bapak juga sama, berakhlak sama bini. Jangan suka bohong. Betul. Kalau pengen kawin lagi bilang aja sama bini belak-belakan. Ye malu, bini gua bilang udah kayak opo. Gua kawin lagi ya. Jangan galak sama bini mah, betul nggak Bang? Jangan pelit sama bini mah. Jangan suka sumpah-sumpah tuh duit. Kadang-kadang duit mas selipin lagi. Kudu jujur, insya sama tetangga kudu berakhlak. Jangan punya sifat sirik, iri, dengki, pardu, sombong. Betul. Orang sirik hidupnya gak enak. Kenapa? Pasti susah kayak hidupnya. Melihat tetangga senang, dia yang susah. Melihat tetangga susah, dia yang senang. Orang sirik itu, betul nggak? Betul. Kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu bainahum. Sungguhnya mukmin bersaudara, jangan berpecah belah. Kudu silih asah, silih asih, silih insya alhamdulillah. Satu. Kalau memang cinta sama Nabi, ikuti akhlak baginda Nabi. Yang kedua, kalau memang cinta sama Nabi, jaga warisan Nabi, jaga peninggalan Rasul. Apa? Al-Qur'an. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Tuh, kayak tadi ngedengar anak-anak, Masya Allah, enak kayaknya ke kuping kedengaran anak-anak bisa baca Quran. Betul nggak? Tuh, kalau begitu, yang senang siapa? Yang senang siapa? Orang tua. Orang tua. Makanya orang tua perlu galak urusan ngaji mah. Kalau anak mau ngaji, omelin. Betul. Ini maghrib, bukannya suruh ngaji anak di rumah, emak sama anak berebut remote. Emaknya pengen nonton sinetron Indosiar yang gak pernah senang tuh sinetron. Pagi nangis, siang nangis, sore nangis. Anaknya pengen nonton kartun yang dari dulu gak gede-gede, yang botak. Sakit kalau itu surupin karena mau nunggu rambutnya ya. Matiin TV, ngaji. Begitu, betul. Ayo suruh ngaji, kalau perlu anterin anak ngaji. Ini kadang-kadang nyuruh anak ngaji kayak bayi bebek. Ngaji mana dong? Ngaji mah dia udah suruh. Bisa. Pertama mah anterin dulu pertama mah sama Ustaz. Ijab kabul namanya Ustaz.
saya titipin anak, tolong didik anak saya biar bisa ngaji. Udahan saya nggak bisa ngaji atau anak udah bisa ngaji. Oh iya ibu, insya Allah tolong doain saya biar istiqomah biar bisa ngajar anak-anak ibu. Itu namanya ijab kabul. Datang ke ustaz, temuin ustaz, selain anak ke ustaz. Bawa apa kiai? Jangan bawa apa-apa. Kalau malu mah. Atau malu kiai ke guru ngaji ke bawaan mah. Gablek pikiran kalau malu. Udah jangan repot-repot, capek-capek bawa beca ya satu. Becanya isiin beras 2 karung. Indomie 5 kardus, susu 5 kaleng, kopi gula 5 kilo. Lihat usahanya merokok nggak? Merokok beliin 5 seloma. Duit 1 juta sedang. Ini mah kadang-kadang nganterin ngaji bapak-bapak ke rumah ustaz. Kadang-kadang bawa kopi sama rokok. Rokok ustaz disepin aja. Alasannya rokoknya ketinggalan. Betul nggak? Iya, nitipin anak ke ustaz. Jangan nitipin doang, perhatiin guru ngajinya. Kadang-kadang kamu kalau urusan agama mau pelit sih, sial lagi. Kalau sekolah mau juta-juta juga dibayar. Tulisan guru ngaji minta bayaran, galakan emaknya mau ya. Kata emaknya, guru ngaji mah jangan bayaran. Guru ngaji mah kudu ikhlas karena Allah. Buat apa? Iya ustaz mengajar ngaji bininya lapar karena Allah. Anaknya pengen jajan lapar karena Allah. Kalau ngomong sebentar guru ngaji mah kudu ikhlas karena Allah. Jajanin hamba pengguna karena Allah. Ya perhatiin ustaznya, betul nggak? Emang kadang-kadang kiai mohon maaf jadi guru ngaji serba salah. Ya, nih ustaznya, tuh yang ngajar-ngaji anak-anak, emang nggak capek? Capek. Masih mendingan miara bebek. Ini kita miara bebek, ngamonnya gampang, kita cobain 1, teman yang ikut. Coba ngajar-ngaji anak-anak. Yang ini lagi ngaji, depan pintu ribut. Diomelin, jangan ribut kakinya, diam di belakang nangis. Capek. Betul. Giliran anak pintar, yang bagus bukan ustaz, emaknya. Tadi itu anak ibu tampil, pasti yang lain nanya, anak siapa no? Betul nggak? Kadang-kadang ada yang nanya, emaknya ngomong dewek kok, loh anak saya. Bodoh, gua nanya nggak belum. Giliran anak ngaji sama ustaz 3 tahun masih ikro 2 ya. Ustaz ada komen sama emaknya kan siap. Kata anaknya lu ngaji sampai kurang belum apa di mana ikro 2. Ben gua amat ustaz ngajarin. Udah 3 tahun masih ikro 2 aja. Agak bisa kan itu ngajarinnya. Bukan ustaznya anak lu yang belum. Betul nggak? Makanya perhatiin ustaz. Ini jangankan seminggu sekali, setahun sekali aja dipindahin pepatungan buat perpisahan ngaji. Banyak yang perek, banyak yang berhenti ngaji. Kata Ustadz Neng, dong besok Ramadan kita ngaji perek sebulan ya. Ini buat perpisahan pepatungan seorang bocah. Bilang ke emaknya, mak, kata Ustadz pepatungan buat perpisahan berapa duit bocah? Itu emaknya ngasih nggak ngomel iya. Kata emaknya kemahalan. No, Ustadz juga 30.000. Itu mau Ustadz doyan duit. Udah jangan bisa berhenti. Bisa gara-gara gocap lagi berhenti. Habis lebaran masuk lagi. Giliran kayak anak sekolah perpisahan, mending SMP, TK. Kan TK mah kalau perpisahan jalan-jalan bu. Benar nggak? Kerabunan, bulan monyet. Ongkos cepet, biaya masuk sama snack bocah, peko, duit gak punya, ayam lagi ngerem dijual. Ngelihat monyet peko gak jual ayam. Ini perpisahan pengajian Ramadan yang jelas-jelas manfaat, gocap pakai berhenti. Kalau begitu masa pikir-pikir pusat sama monyet, mahal monyet. Dan ketawa mikir, betul. Tuh, tadi tuh kata PRW sama tadi. PRW tadi yang sambutan. Bapak itu anak
jam 10 kandangin. Ini daripada kandangin polisi lu. Betul nggak? Kadang-kadang orang tua sekarang mah sayangan ayam di mana? Ayam maghrib belum pulang, dicariin ayam. Anak jam 12 malam belum pulang, kagak dicariin. Betul nggak? Zaman sekarang kalau nggak kita didik dengan Al-Quran dari kecil, dengan agama, repot. Kenapa saya bilang repot? Zamannya nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu anak kecil itu sopan-sopan, Pak. Lewat depan orang tua bongkok-bongkok. Misi Pak, numpang lewat. Misi Mak, numpang lewat. Anak sekarang ada yang begitu. Ada yang begitu. Buset sohor. Kadang-kadang bapaknya lagi ngopi, anaknya lari sampai ke tengah gelas kopi bapaknya. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Waktu gua belum diminum, mentendang aja malu. Anak yang ngomong, kalau itu setan bapak apa? Betul nggak? Zamannya beda. Zaman dulu anak kecil sopan-sopan, belum banyak racun, belum banyak virus. Sekarang kebanyakan racun. Mana racunnya? Elektronik. HP. Betul. Nih orang kampung dulu memanggil orang tua paling emak, umi, ibu. Sekarang mah ada HP, enggak lah punya orang gedongan, nyokap. Manggil bapaknya bokap, manggil tetenya tekap, manggil kakaknya kakak, datang uangnya wakap. Makanya tadi Pak bilang sambutan polisi sudah ngumumin, daripada anak kita keluar malam kalau nggak jadi korban mungkin anak kita yang jadi pelakunya, betul nggak? Sekarang gangster di mana-mana. Kenapa? Setelah diteliti ternyata anak sekarang lebih banyak main game online yang notabene rata-rata perang yang pada akhirnya masuk ke otaknya dan mereka ingin mempraktekkan yang pada akhirnya so jago. Betul. Zaman dulu nggak ada game online, paling banter main gatling kita, main dampu, betul, main kudu, main galasi. Kalau nggak teman buat main-main dewek, ngambil sendok, kerokin abu, kumpulin, bikin gunung-gunungan, bulatin pakai sikut, kencingin. Bener nggak Pak? Zaman kayak kita begitu, udah indah aja udah. Udah lagi kencingin baru udah kita urukin, ayo belan-belannya. Udah keras congkel, jadi kue-kuean. Datang teman gapokin tuh. Betul? Makanya zaman dulu gak ada gangster-gangsteran. Kenapa? Hidupnya kompak. Makannya bareng-bareng padangan. Tahu kan padangan? Bukan cuma makan nih Pak, sampai berak berjamaah. Gimana? Saya mau orang kampung. Bandara Soekarno-Hatta itu tanahnya ngkong saya dulu. Kampung Kandang Sapi namanya. Dulu waktu kecil WC saya hektaran. Sawah. Seablak-ablak tuh saya, WC saya di sawah. Makanya padi zaman dulu bagus-bagus. Pupuknya alami. Jadi benar nggak? Dulu waktu kecil kalau berak di galangan sawah ngejejer ada 7 orang. Udah kayak gunung melekok. Buka celana, taruh di pala. Tangan dua-duanya lebarin begini. Kalau kena ke buku jauhan. Emang apa? Ntar gadget gitu. Zaman dulu nggak ada telepon, zaman dulu nggak ada HP, tapi otak anak kecil zaman dulu udah kreatif. Pengen punya telepon pakai kaleng susu, ikat pakai benang. Udah indah sih juga. Betul, betul. Makanya anak kecil zaman dulu mah kreatif, badannya sehat-sehat. Sebab nggak pernah main di kamar. Kalau sekarang cenderung main sendiri, iya di rumah, main HP. Keluar matahari, kena matahari kagak, lari kagak. Anak zaman dulu masih sehat larian aja. Gimana kagak larian kita main ban sepeda. Ban sepeda kita dorong-dorong, kita yang dorong, kita yang ngomong, kita lari. Makanya anak zaman dulu masih sehat Pak. Nih, anak yang kelahiran tahun 90-an, umur 35 tahun juga udah loyo. Benar? Benar? Makanya ayo nih sebagai orang tua dari kecil ajarkan Al-Quran sebab ini penangkalnya.
Didik dengan pendidikan Al-Quran, ajarkan pedoman Al-Quran, biar anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Bapak ibu punya anak bisa baca Quran, anggap aja punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar kalau kita mati ada anak yang baca Quran, betul? Betul? Ngalir pahalanya buat kita tuh orang tuanya, masya Allah. Luar biasa. Apalagi anaknya banyak, makanya tahu anak mah. Kata mama, saya mah kamu banyak anak lah, 2 aja, cewek 1, cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau edan semua, coba anak 20, edan 5 tinggal 15. Talang 10 tinggal 10. Maksudnya 20 edan semua. Mending aja anak 20 sama Pak Haji, tetangga juga kan yang selalu ribut sama kita. Ini tetangga jangan ribut sama dia. Kenapa? Anaknya 20, belum mantunya udah 40. Nih emak nih, anak 20, sukses semua. Segitu lebaran datang nemuin emaknya, 1 anak persen 1 juta, kan lumayan. Loh, 20 juta, 20 anak. Beres megang duit, nangis saya emaknya. Lakinya ngomong, kenapa nek nangis saya? Nyesel kok. Nyesel kenapa? Tahu bikin ngomong 40. Tapi bisa ngaji semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2. Yang ketiga, kalau memang cinta sama Nabi, banyak-banyak baca selawat sama Nabi. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatannya Allah berikan kepada orang yang rajin baca selawat kepada Nabi. Banyakin selawat. Kalau bisa sehari semalam 4.444. Sanggup gak? Insya Allah. Gue takutnya insya Allah juara lagi lah. Sanggup-sanggup enggak begitu. Sanggup gak kira-kira kalau 4.444 sehari semalam? Hah? Banyakan yang kagak. Kalau nggak sanggup 4.444, buang 4.000-nya. Udah 444 ya. Sanggup? Kalau masih nggak sanggup juga, ujungnya ya 44. Kalau masih nggak sanggup juga, mati mendingan. Ayo selawat yang banyak. Banyakin baca selawat sama Rasul biar dapat syafaat ummah di hari yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. 3. Kalau memang kita cinta sama Nabi, buktikan kecintaan kita. 1. Ikuti akhlak baginda Rasul. Akhlak kita perbaiki, akhlak sama Allah perbaiki, akhlak sama orang tua perbaiki, akhlak sesama manusia perbaiki. Yang kedua, Al-Quran ajarkan sama anak-anak kita. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak baca sholawat sama baginda Nabi, biar kita dapat syafaat ummah di hari yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Kalau yang 3 ini sudah kita lakukan, insya Allah cinta kita akan diterima oleh Rasul. Puncaknya Rasul bakal ngajak kita ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kamu ibadah biar rajin ibadah, yang udah rajin ibadah mudah-mudahan istiqomah dalam ibadahnya. Anak-anak kita soleh dan soleha, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ke Mekah mudah-mudahan sebelum nyawa berpisah dengan raga, Allah takdirkan kita bisa berangkat ke Mekah. Puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamani kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratin nabiyyi khidir alaihi salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan, ada ucapan yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud tujuan untuk menyindir dan menyinggung, tapi kalaupun ada yang tersindir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir khairul ihsan al-fadilah undur diri khutbah sofa wa da'ma kadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.